dengan tema Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah isaniyah kepada Al-Mukarramah Abu Umar Hikmatul Esi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang pertama yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati seluruh pihak yang menyukseskan atas terselenggaranya acara Isra Mi'raj ini, yaitu kajian Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Sulit Air Sepakat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pihak-pihak tersebut. Di antaranya mungkin tadi Bapak Profesor Abdul Hamid dan juga Bapak Syamsuddin Mukhtar dan juga para pemangku kebijakan yang lain yang tidak bisa dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya katakan kepada bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum wa syakara sa'yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi segala lini kehidupan bapak-bapak sekalian, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas usaha terselenggaranya acara ini. Dan juga keberadaan saya di sini atas undangan Bapak Dwi, saya ucapkan terima kasih meskipun saya ini bukan warga Minang. Namun dari awal saya hadir di acara ini, betul-betul saya merasakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 pada ayat yang ke-13, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang mana artinya, wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian seluruhnya dengan jenis laki-laki dan juga perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah dengan kuasanya Allah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan tujuan untuk saling ta'aruf, saling berkenalan dan saling bersilaturahim. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Saya meskipun bukan orang Minang, namun ada banyak hal-hal yang menjadikan saya ini begitu dekat dan erat dengan orang-orang Minang. Di antaranya mungkin karena abang saya yang sudah lama sekali tidak saya jumpai. Abang pertama beliau berada di Bukit Tinggi. Kurang lebih sudah 20 tahun saya belum berjumpa dengan beliau. Dan saya berharap sekali semoga di tahun ini selepas Lebaran nanti, semoga saya bersama dengan orang tua bisa bersilaturahim ke Bukit Tinggi di sana, sehingga berjumpa dengan keponakan-keponakan saya di sana.
Dan juga diantaranya yang menyebabkan saya begitu dekat dengan orang-orang Minang karena memang sejak saya di Mesir dari awal ya, di tahun 2009 di sana saya begitu dekat dengan orang-orang atau mahasiswa yang berasal dari Minang. Kalau di sana itu ada perkumpulan mahasiswa Minang, biasanya disebut dengan KMM. KMM itu Kesepakatan Mahasiswa Minang. Dan luar biasanya kawan-kawan yang dari Minang ini, di antara ciri khas yang betul-betul masih melekat dalam pikiran saya itu adalah orang-orang Minang itu begitu religius dibandingkan dengan orang-orang atau yang berada di suku-suku lain yang berada di Mesir. Terbukti dari banyak kegiatan mahasiswa Minang di sana itu sering sekali dengan talaki bersama dengan para masyayikh, bermulazamah dengan para masyayikh dan guru besar di sana, dan juga kegiatan-kegiatan organisasinya itu kental sekali dengan Quran dan juga aktivitas yang bersifat akademisi, dan juga jika bersama ya dalam satu rumah dengan orang-orang Minang itu insya Allah terjaga sekali ruhiyahnya, karena memang sejak kecil mereka sudah dididik untuk selalu ke masjid. Bahkan beberapa di antara mereka bercerita banyak yang terbiasa ketika malam hari itu tidurnya di masjid ya. Kemudian juga kebetulan saya sangat senang dengan masakan-masakan Minang. Jadi dari situlah banyak sekali terjadi silaturahim antara saya dengan orang-orang Minang, baik di Indonesia dan juga ketika berada di Mesir. Kemudian berikutnya yang ketiga, saya ucapkan juga barakallahu fi qiraati akhina Erwin, ya Bapak Ustadz Erwin tadi, masya Allah dan tabarakallah, begitu indah sekali suaranya, betul-betul menyentuh hati kita semua. Ketika mendengar suara beliau tadi membaca Quran surah Al-Isra yang menjadi muqaddimah kajian kita kali ini, saya betul-betul teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bernama Usaid bin Hudhair radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat, salah satu qori di antara para sahabat. Ya, ketika Usaid bin Hudhair di malam hari pernah beliau sedang melantunkan Quran surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ketika itu beliau membawa anaknya dan juga bersama dengan kuda yang dia tambatkan di sebuah tiang. Disitulah Usaid bin Hudhair membacakan Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Kemudian ketika itu kuda yang dia tambatkan itu merasa tidak tenang, ya, mengelilingi tiang yang menjadi tempat dia ditambatkan. Dan ketika itu dia menghentikan bacaannya karena mengkhawatirkan anaknya, ditakutkan mungkin kudanya lepas dan menabrak anaknya. Kemudian ketika itu dia lanjutkan lagi, kemudian kudanya pun juga lagi-lagi mengalami hal yang serupa. Sampai akhirnya dia menghentikan bacaan di ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim, dan seterusnya. Ketika itu dia menyaksikan langit dalam kondisi terang benderang, dan awan-awan yang berada di langit pun nampak dan terlihat saking terangnya awan-awan tersebut. Ketika di pagi hari dia ceritakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah apa yang dialami. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diperdengarkan suara Usaid bin Hudhair. Maka Usaid bin Hudhair pun membacakannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilkal malaikatu kanat tastami'u lak walau qara'ta la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Yang mana kalau diartikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kamu saksikan di langit itu bukan awan biasa, namun itu adalah penjelmaan daripada malaikat. Malaikat yang ketika itu mendengarkan suara indah yang kamu lantunkan dari surah Al-Baqarah yang kamu baca. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau qara'ta, seandainya kamu baca sampai esok pagi harinya,
Ya, la asbahat yarahan nas, maka banyak masyarakat yang akan mampu melihat malaikat dengan penjelmaan awan tersebut. Ma tastatiru minhum, dan tidak tertutupi oleh pandangan mereka. Artinya dari hadis ini menunjukkan bahwasannya betapa bacaan Al-Qur'anul Karim yang sangat merdu dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesan yang sangat mendalam kepada para malaikat. Dan tentunya kegiatan majlis kita di malam hari ini, meskipun bukan dalam kondisi saling tatap muka, meskipun berbeda-beda tempat kita, ya, meskipun berada di dunia maya seperti ini, tapi insya Allah hal ini tidak mengurangi keberkahan kita dan juga tidak mengurangi jumlah para malaikat yang hadir di majlis kita pada hari ini di masing-masing tempat di antara kita. Karena memang majlis ini diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana para malaikat itu sangat senang mendengarkan suara-suara Al-Quran yang dilantunkan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, manusia, sangat malu seandainya kita tidak sedikit pun terkesan dengan bacaan Al-Quranul Karim, sementara makhluk-makhluk Allah yang lain itu terkesan dengan suara bacaan daripada Al-Quranul Karim. Malaikat saja yang tidak memiliki dosa, malaikat saja yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mentaati Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang dari perintah Allah, dan juga yang senantiasa beribadah, berzikir kepada Allah tanpa henti, seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Anbiya surah yang ke-21 di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, yaitu la yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak putus-putus dari siang sampai malam dan seterusnya, tidak henti-henti dan tidak pernah bosan. Mereka saja terkesan dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Maka bagaimana dengan kita yang senantiasa melakukan kesalahan dan dosa di setiap harinya? Bagaimana dengan kita yang mana hati kita ini sudah begitu banyak karatnya karena banyak maksiat yang kita lakukan? Tentu sebenarnya kita yang lebih layak dan patut untuk mendengarkan suara Al-Qur'anul Karim, dan seharusnya kita inilah sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul sangat senang dan betul-betul sangat rindu dengan Al-Qur'anul Karim. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala saja dengan Al-Qur'anul Karim menjadikan malaikat yang membawakan Al-Qur'anul Karim, yaitu malaikat Jibril, menjadi malaikat yang terbaik di antara seluruh miliaran malaikat yang tidak mampu kita hitung. Kemudian juga malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang terbaik, ya, yang pertama kali membuka pintu surga insya Allah. Dan juga bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu bulan Ramadan, pun juga menjadi bulan yang terbaik. Dan juga malam diturunkannya Al-Quranul Karim itu pun menjadi malam yang terbaik, saking baiknya sehingga lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana dengan kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Al-Quran itu sudah turun dan menyemai di dalam hati kita, tentulah kita semua insya Allah akan menjadi umat-umat yang terbaik dan akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan semoga kita termasuk yang demikian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita kepada inti daripada kajian ini, yaitu membahas tentang Isra dan Mi'raj. Mungkin sudah sering sekali ya, setiap tahun acara seperti ini diselenggarakan, dan kajian yang seperti ini serta tausiah yang seperti ini juga diselenggarakan tiap tahunan. Dan mungkin sudah biasa kita mendengar dari para dai, para tuan guru, para masyayikh, para ustadz, asatizah dan ustazat, dan juga muallimin dan muallimat dan lain sebagainya sudah menerangkan begitu lugas dan begitu detail tentang kisah Isra dan Mi'raj. Namun kali ini yang lebih saya tekankan dan fokuskan adalah berkaitan dengan apa sih sebenarnya penyebab Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai
memperjalankan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke atas langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan ke atas langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Kemudian baginda Nabi SAW menerima perintah sholat, yang mana belum pernah ya satu-satunya perintah yang diberikan kepada baginda Nabi SAW dengan cara Allah mengundang langsung ke atas langit. Di antara perintah-perintah yang lain biasanya malaikat Jibril langsung sampaikan kepada Nabi SAW atau Allah ilhamkan ke dalam hati Nabi SAW, baik itu tentang puasa, tentang haji, tentang zakat. Namun satu-satunya syariat Islam yaitu yang bernama salat, yang cara penyampaian syariatnya itulah dengan cara Allah yang mengundang langsung Nabi Muhammad SAW dari bumi ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Ya, dan ini sangat menarik betapa di dalam Isra dan Mi'raj ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini sedang memegang Al-Qur'anul Karim ya, atau tafsirannya atau aplikasi Al-Qur'an, maka Bapak Ibu akan temukan betul-betul Allah Subhanahu wa taala meletakkan surah Al-Isra, yaitu surat yang ke-17 ini ya. Kemudian selanjutnya di surat ke-18 Al-Kahfi, surah ke-19 surah Maryam, surah ke-20 surah Thaha, dan surah ke-21 yaitu surah Al-Anbiya. Itu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari 5 surat ini yang berturut-turut letaknya ditemukan Al-Isra inilah, kisah Isra dan Mi'raj inilah mukjizat ya yang paling luar biasa dan paling dahsyat. Yang betul-betul ya di ayat pertama yang tadi dibacakan oleh Ustadz Erwin itu, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda kebesaran kami, kata Allah dalam firman-Nya. Ya, kita lihat di surah Al-Kahfi, Allah menceritakan tanda kebesarannya pada hambanya yaitu Ashabul Kahfi. Lebih tepatnya di ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibta anna ashabal kahfi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 9 sampai dengan ayat 26 Allah ceritakan tanda kebesarannya pada kisah Ashabul Kahfi. Kemudian di surat ke-19 Allah kisahkan lagi tanda kebesarannya pada diri Sayyidah Maryam binti Imran dan juga anaknya atau putranya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lebih tepatnya di ayat yang ke-30, ayat 31, 32 dan seterusnya. Ketika itu Allah menunjukkan tanda kebesarannya yang mustahil dilakukan oleh manusia, yaitu adalah seorang bayi yang baru saja lahir, yang masih ditimang-timang oleh ibundanya, namun bayi tersebut mampu berbicara. Ketika itu Allah ceritakan di ayat ke-28 dan ayat 29, bagaimana kaumnya Maryam itu menuduh Maryam berzina. Mengatakan, wahai Maryam, bagaimana kamu, ya, yang mana orang tuamu orang yang suci, namun saat ini kamu memiliki seorang anak dan tanpa ayah. Mana suamimu? Ya, maka ketika itu Maryam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berceritakan, fa asyarat ilaih, maka Maryam pun memberikan isyarat kepada anaknya Isa yang masih berada di timang-timangnya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Allah berfirman, maka kaum Maryam pun berkata, wahai Maryam, bagaimana mungkin kami mampu berdialog dengan seorang anak yang baru lahir dan masih ditimang-timang. Ya, maka ketika itu Allah tunjukkan tanda kebesarannya, yaitu di ayat yang ke-30. Maka Nabi Isa pun berkata, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
Dengan kuasa Allah, maka Nabi Isa yang baru saja lahir pun berbicara mengatakan, inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab, aku diberikan oleh Allah al-kitab, yang saat ini sudah mengalami distorsi, yang saat ini sudah mengalami pemalsuan, ya. Kemudian waja'alani nabiyya, dan dengan kuasa Allah, Allah jadikan aku menjadi seorang nabi sejak aku dilahirkan. Di antara keutamaan Nabi Isa adalah beliau diangkat menjadi nabi ketika baru saja dilahirkan. Sedangkan nabi-nabi yang lain kebanyakan diangkat menjadi nabi setelah berumur 40, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tunjukkan lagi kebesaran Allah di surat berikutnya, surah Thaha, surah yang ke-20. Jadi berurutan, Al-Isra, Al-Kahfi, kemudian Maryam, kemudian surah Thaha, surah yang ke-20. Ya, di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang tanda kebesarannya, yaitu pada diri Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, wahai Musa, lemparkanlah tongkat yang sedang kamu pegang. Lemparkanlah tongkat yang kamu gunakan untuk hal-hal apapun yang berguna bagi kamu. Maka fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa pun lemparkan tongkat tersebut, maka jadilah hayyatun tas'a, ular besar yang berbisa. Ya, dengan kuasa Allah tongkat bisa menjadi ular. Ya. Kemudian Allah lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kemudian masukkanlah tanganmu ke dalam ketiakmu, kata Allah dalam firman-Nya, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su', maka tanganmu akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang namun tidak menyakiti pandangan manusia. Ya, ini kuasa Allah. Ya. Kemudian di surat berikutnya, surah Al-Anbiya, demikian juga Allah tampakkan tanda kebesarannya di surah Al-Anbiya pada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, lebih tepatnya di ayat ke-80, ayat 81 dan ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li Sulaiman riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardin allati barakna fiha." Kemudian bagi Sulaiman kami berikan rih 'asifatan, angin yang sangat kencang. Yang mana angin ini sebenarnya digunakan untuk membinasakan kaum. 'Asifah. Asifah itulah angin ribut, ya, atau angin topan, ya, atau badai Katrina. Pokoknya angin yang sangat besar yang biasanya Allah timpakan kepada penduduk, ya, dan umat-umat yang mendustakan Nabi dan Rasul. Namun angin yang sangat luar biasa dahsyat ini Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Kemudian Allah kisahkan berikutnya, Allah tundukkan jin untuk Nabi Sulaiman, yang mana dengan kuasa Allah Nabi Sulaiman mampu memerintahkan jin ini untuk menyelami samudra, mencari hal-hal apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman. Ini semuanya 5 surat ini berurutan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara 5 surat ini, ya, tanda kebesaran yang paling dahsyat, yang paling agung adalah yang ada di awal, yaitu di surat yang ke-17. Bukan di surat 18, bukan di surat ke-21. Namun yang ada di surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah. Allah buka dengan pujian kepadanya. Ya, kenapa? Karena setelah kita mengetahui tentang tanda kebesaran Allah melalui kisah Isra dan Mi'raj ini, kita akan mampu mengatakan dan memuji Allah Subhanallah. Kita akan mampu mengatakan Masya Allah wa tabarakallah. Maha suci Allah. Ya. Kemudian segala sesuatunya adalah berdasarkan kuasa Allah, dan Allah Maha Agung lagi Maha Mulia. Ini adalah kisah yang paling agung. Ya. Kemudian setelah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang mana Al-Aqsa ini yang saat ini berada di Palestina, ya. Kemudian allati barakna haulahu,
kami berkahi yang ada di sekelilingnya. Kita lihat Palestina yang dahulu kala berada di teritorial negeri Syam, yang saat ini kurang lebih kita kumpulkan ada beberapa negara, yaitu adalah Palestina, kemudian Suriah, kemudian Yordania, kemudian juga bagian selatan daripada negara Turki. Ini semuanya adalah negeri Syam. Ya, allati barakna haulahu, semuanya itu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan dan menampakkan tanda kebesaran kami. Bagaimana tidak agung dan tidak besar? Di zaman ketika itu belum ada pesawat. Di zaman ketika itu bahkan belum ada kendaraan yang bernama motor. Ya, di zaman ketika itu yang belum ada mobil dan alat-alat transportasi hebat yang lainnya, ada seorang manusia yang mampu melakukan safar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang sangat jauh ketika itu, perjalanannya berbulan-bulan saat itu. Ya, kemudian dia bercerita lagi setelah dari Masjidil Aqsa, dia diangkat lagi ke atas langit. Langit pertama dia lewati, langit kedua dia ceritakan semuanya. Bahkan dia ceritakan kepada seorang pamannya yang paling membenci, yaitu Abu Jahal. Ya, kemudian dia sudah kembali lagi sebelum subuh. Ya, maka ini adalah kisah yang sangat menggemparkan. Ya, ini kisah yang sangat luar biasa. Dan ini adalah tanda kebesaran Allah. Nabi pun ceritakan tentang buruk di situ. Nabi ceritakan tentang surga. Nabi ceritakan tentang neraka dan siksaan-siksaan yang dalamnya. Semuanya Nabi sifatkan. Kemudian Nabi SAW juga ceritakan tentang Masjidil Aqsa seperti apa bentuknya, bangunannya, yang menjadikan orang-orang yang mendengarnya, yang sebelumnya menggunjing Nabi, yang sebelumnya mencela Nabi, bahkan yang sebelumnya sudah mencela Nabi bahwasan dia adalah seorang majnun, orang gila, orang yang sakit ya akalnya. Kemudian setelah dia sifati tentang Masjidil Aqsa, orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa pun mengakui sifat yang diberikan oleh Nabi SAW adalah sifat yang sangat detail. Maka mereka pun banyak yang mengakuinya. Maka dengan kisah ini Allah memberikan ujian bagi kaum muslimin saat itu. Kaum muslimin terbelah menjadi dua. Orang-orang yang imannya ya betul-betul belum sampai pada hati, dan orang-orang yang tidak pantas ya sebagai muslim yang baik, dalam artian dia adalah orang munafik, maka saat itu dia pun akan murtad. Ya. Namun orang-orang yang layak, yang lulus dari eliminasi ini, maka dia pun menjadi orang yang sangat kuat keimanannya. Kenapa? Karena dengan kisah ini dia semakin mengimani tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kisah ini sebenarnya bermula ya ada 3 kejadian yang sangat penting yang mengawali Isra dan Mi'raj ini. Dan kita menjadi tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan beliau. Ya, di saat ada 3 kejadian besar yang membuat Nabi sedih, yang membuat Nabi sangat jatuh, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Kejadian yang pertama adalah yaitu kematian ya wafatnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib, ya, yang sudah seperti ayahnya sendiri, yang mana Abu Talib selalu mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum anak-anak kandungnya sendiri, ya. Kemudian yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Manalatni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Talib." Tidak pernah orang-orang Quraisy berani macam-macam kepadaku, mempersekusiku, ya, menyakitiku dan lain sebagainya, ya, sepanjang Abu Talib itu masih hidup. Namun ketika Abu Talib sudah wafat, maka orang-orang Quraisy mulai berani mempersekusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai berani ada yang ingin menangkap Nabi, mulai berani ada yang ingin membunuh Nabi, mulai berani ada yang membuat makar ingin mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota kelahirannya Makkah. Ya, dan yang paling menyedihkan tidak hanya wafatnya beliau, yang paling menyedihkan Nabi SAW adalah ketika wafat ternyata Abu Talib pun belum sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum masuk Islam. Yang mana dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah yang memilukan tersebut. Nabi SAW berkata, Ya wahai pamanku, Qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat ini saja, yang mana dengan kalimat ini nanti aku akan bisa menghadap Allah
dan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena di situ ada Abu Jahal, karena di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah yang membisiki Abu Thalib, mengatakan, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu sendiri? Maka ketika itu Abu Thalib pun tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasannya Abu Thalib masih berada di atas agama Abdul Muttalib atau masih dalam kondisi kafir. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, dan Allah pun cabut nyawa Abu Thalib. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan sumpahnya yang masih sangat diingat oleh para sahabat ketika itu. Apa sumpah Nabi SAW? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, la astaghfiranna lak, aku akan terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai paman, malam unha anka, sepanjang aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini betul-betul menunjukkan bahwasannya cinta Allah di atas segala-galanya. Nabi SAW sangat mencintai pamannya. Namun beliau katakan sepanjang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun untuk pamanku ini Abu Thalib. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya keimanan tidak bisa diwariskan. Keimanan itu bukan karena keturunan, ya, bahwasannya ketakwaan seseorang itu tidak bisa melahirkan ketakwaan berikutnya pada anak dan keturunannya. Namun hidayah itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan bahwasannya betul-betul ada orang yang solih dan orang terdekatnya justru tidak mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang diasuh oleh ayah yang kafir, oleh ayah angkat yang kafir seperti Nabi Musa diasuh oleh Firaun. Ya, namun karena hidayah semuanya di tangan Allah, maka orang terdekat pun tidak mampu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu dan mengimaninya. Ya, demikian juga dengan Sayyidah Asiyah, istri daripada Firaun, juga demikian. Demikian juga dengan Nabi Nuh, ya, anak dan istrinya juga kafir. Allah ingin mengajarkan bahwasannya hidayah seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surah yang ke-9 surah At-Taubah di ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrikin. Walau kanu uli qurba, meskipun orang musyrikin itu adalah keluarga terdekatnya sendiri, kerabatnya tersendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah Allah terangkan bahwasannya kerabat tersebut adalah termasuk ashabul jahim, termasuk penduduk neraka. Ya, maka mulai saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghentikan istighfar untuk pamannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Kemudian musibah berikutnya yang lebih menyedihkan lagi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang kedua, yaitu ternyata tidak selang beberapa bulan, hanya berselang 1 bulan, kata para muarrikhin, kata para ahli sejarah. Ternyata Sayyidah Khadijah, belahan jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, separuh hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri yang sangat ia cintai, satu-satunya istri yang tidak pernah dimadu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibunda Aisyah, lam yatazawwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi nggak pernah menikahi perempuan lain ketika beliau masih menjadi suami Khadijah, sampai Khadijah pun wafat. Baru setelah itu Nabi berpoligami. Istri yang pertama kali masuk Islam, ya, di antara orang-orang yang paling pertama masuk Islam, ya, istri yang paling membuat ibunda Aisyah itu cemburu. Ketika Aisyah itu cemburu, ya, kepada Khadijah, bayangkan, padahal Aisyah itu adalah satu-satunya perawan di antara istri Nabi. Bayangkan, padahal Aisyah itu adalah orang yang paling cerdas di antara istri Nabi SAW. Bayangkan, padahal Aisyah itu adalah putri daripada
manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yaitu putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, padahal Aisyah itu adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling cantik. Dan bayangkan, padahal Aisyah itu belum pernah melihat wajahnya Khadijah. Ya. Tapi kata Aisyah, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maghirtu ala Khadijah. Saya nggak pernah cemburu kepada para istri Nabi seperti cemburu saya kepada Khadijah. Padahal nggak pernah menyaksikan wajahnya Khadijah. Ya, padahal Khadijah itu ketika menikah dengan Nabi dalam status janda, dan janda sudah beranak, dan janda setelah melewati 2 kali perkawinan. Jadi Khadijah sudah punya suami pertama, kemudian suami lagi kedua setelah wafat suami yang pertama, baru suami yang ketiga itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun Aisyah ini sangat cemburu terhadap Khadijah. Ini menunjukkan bahwasannya kecemburuan para istri di zaman itu bukan karena kecemburuan fisik, ya, bukan karena kecemburuan harta, tapi kecemburuan karena ketakwaan. Karena Nabi SAW sangat mencintai Khadijah karena ketakwaannya Khadijah. Maka Aisyah sangat cemburu dengan ketakwaan Khadijah ini. Nah, ini perlu dicontoh ya, dan diteladani para istri-istri di zaman sekarang. Ya, bahwasanya kalau ingin cemburu, cemburu itu adalah cemburu yang hak, cemburu yang benar, bukan karena fisik, bukan karena kepintaran, bukan karena yang lain-lain, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Ma'abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan istri yang lebih baik daripada Khadijah. Bayangkan, ya. Bagaimana tidak, Bapak Ibu sekalian? Nabi ya melewati fase pernikahan dengan Khadijah. Nabi umur 25, Khadijah umur 40, ya. Khadijah wafat ketika Nabi berumur 50 tahun. Berarti bisa kita bayangkan kan, Nabi mengalami fase pernikahan dengan Khadijah selama 25 tahun. Ya. Sedangkan Nabi dengan Aisyah ya hanya kisaran 10 atau 9 tahun. Dengan Ummu Salamah kurang dari 10 tahun. Dengan istri-istri yang lain itu tidak sampai 1 dekade. Tapi kalau dengan Khadijah sampai 25 tahun. Dan bahkan seluruh keturunan Nabi itu dari Khadijah, kecuali satu istrinya yaitu Maria Qibtiyah. Ya. Al-Qasim, anak pertama Nabi, itu anaknya Khadijah. Ya. Kemudian Abdullah, anak laki-laki Nabi SAW, putra beliau juga, itu juga anaknya Khadijah. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kulsum, kemudian juga Sayyidah Fatimah. 6 anak Nabi SAW itu semuanya adalah dari pernikahan dengan Khadijah. Sedangkan putranya Nabi SAW bernama Ibrahim, ya, itu adalah putra daripada Sayyidah Maria Qibtiyah. Ya, maka Nabi SAW itu sangat membanggakan Khadijah di depan para istrinya. Ya, sangat memuliakan Khadijah. Kata Nabi, tidak pernah Allah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idz kafarani bin nas. Ya. Khadijah adalah istriku yang mengimaniku sebagai rasul di saat ya seluruh manusia itu mengingkariku. Wa saddaqatni idz kadzdzabani nas wa wasatni bimaliha idz harramani nas. Khadijah lah yang memberikan seluruh hartanya untuk berdakwah di saat semua manusia itu tidak ada yang membantu dakwahku. Wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Kata Nabi SAW, dan hanya Khadijah saja istriku yang memberikan aku anak di saat seluruh istriku tidak ada satupun yang memberikan anak kepadaku. Itulah kenapa Aisyah sangat cemburu kepada Khadijah. Padahal beliau itu adalah yang paling sering berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Khadijah inilah satu-satunya istri Nabi yang mendapatkan salam langsung dari Allah Azza wa Jalla dan malaikat Jibril. Kalau Aisyah memang pernah mendapat salam dari Jibril alaihissalam. Dan ketika itu Aisyah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, taromala aro. Nabi sampaikan, wahai Aisyah, Jibril datang kepadaku, dia mengucapkan salam kepadamu. Maka Aisyah menjawab salamnya. Dan ini menjadi syariat bagi kita. Seringkali kita mendapat salam dari orang lain. Orang lain yang menyampaikan, cuman kita jawab Waalaikumsalam, padahal salah cara menjawabnya. Yang sebenarnya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dia pun mendapat salam dan rahmat dan barakah dari Allah. Aromala taro, kata Aisyah, aku tidak mampu menyaksikan apa yang engkau saksikan wahai Nabi SAW. Tapi kalau Khadijah inilah istri Nabi SAW yang mendapatkan salam dari Allah langsung. Ya, Jibril yang menceritakan.
Kata Nabi SAW, Jibril datang, kemudian Jibril sampaikan, ya Muhammad, hazihi Khadijah. Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang. Dan bersama dia adalah idamun, makanan untuk dirimu. Kalau kamu nanti ketemu dengan Khadijah, maka ucapkanlah salam minallahi wa minni. Salam ini bersumber dari Allah, dan salam ini juga dariku. Ini keutamaan Sayyidah Khadijah. Makanya pantas sekali ketika Nabi sampaikan, Khadijah di antara 4 wanita yang terbaik yang menjadi pemimpin para penghuni surga dari kalangan perempuan. Ya, kata Nabi SAW, afdalu nisa'i ahli jannah. Ya, perempuan atau penduduk surga dari kalangan wanita yang terbaik itu 4 orang. Yang pertama Nabi sampaikan Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga adalah Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, dan yang terakhir yang keempat adalah Maryam ibnatu Imran. Yang pertama Khadijah, yang kedua adalah Fatimah, yang ketiga adalah Asiyah istri Fir'aun, dan yang terakhir yang keempat adalah Sayyidah Maryam anak daripada Imran. Nah, ini adalah kisah yang memilukan yang dialami Nabi SAW. Bayangkan, sebelum berumur 50 tahun saja Nabi sudah ditinggal oleh ayahnya sendiri ketika beliau masih dalam kandungan Aminah. Kemudian ibunda beliau Aminah pun juga wafat. Ya, kemudian yang mengasuh beliau, kakek beliau Abdul Muttalib juga wafat. Ya, kemudian Abu Thalib juga wafat. Kemudian Sayyidah Khadijah pun wafat. Jadi Nabi itu sangat banyak sekali ujiannya. Ya. Nah, maka kisah memilukan yang kedua setelah kematian Abu Thalib adalah kematian Khadijah. Maka jelas Nabi itu membutuhkan hiburan dari Allah Subhanahu. Dan ini menunjukkan seorang pemimpin itu nggak boleh stres. Ya, yang namanya seorang pemimpin itu jangan lupa bahagia kalau kata orang sekarang. Ya, maka akhirnya kisah yang ketiga yang membuat Nabi SAW diangkat oleh Allah ke atas langit ketujuh, yaitu dengan Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW lagi-lagi disakiti oleh umatnya, dipersekusi oleh penduduk Taif. Ya, jadi ini 3 kisah yang sangat menyedihkan yang menjadi awal sebab kenapa Allah hendak menghibur Nabi SAW dengan kisah Isra dan Mi'raj. Jadi masih di tahun yang sama, ya, 3 tahun sebelum Nabi hijrah, kurang lebih di tahun 10 setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Ya, jadi di bulan Rajab ini kisah berturut-turut, ya, kisah menyedihkan yang berturut-turut. Nabi datang ke Taif, kemudian Nabi tidak diterima oleh penduduknya. Tidak ada satupun dari antara mereka yang masuk Islam dan mengimani Nabi sebagai seorang Rasul terakhir. Ya, bahkan Ibunda Aisyah pernah bertanya, apakah ada kisah yang lebih buruk yang engkau lewati, wahai Nabi SAW, dibandingkan perang Uhud? Nabi SAW menjawab, ada ternyata. Perang Uhud itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kisah memilukan yang aku alami ketika aku berdakwah di Taif. Di situ aku dilempari, di situ aku ditimpuki, bahkan anak-anak kecil pun ya melempari Nabi SAW dan membenci Nabi SAW. Satu penduduk membenci Nabi. Padahal tadinya ekspektasi Nabi SAW itu begitu tinggi. Dulu Nabi itu pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, dan Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dan Bani Sa'ad itu ada di Taif. Jadi Nabi berharap mungkin Bani Sa'ad akan menjawab seruanku. Mungkin mereka akan mau masuk Islam, karena ingat aku ini dulu pernah besar di sana, ya, mengalami masa kanak-kanak di sana. Tapi ternyata Nabi tidak diterima, ya. Bahkan ketika Nabi dilempari berdarah-darah, dan kurang lebih jarak antara Mekah dengan Taif itu 80 km, Pak. Ya, dan 80 km itu ditempuh bukan dengan kereta, ya, bukan dengan pesawat, ya, bukan juga dengan Gojek, ya. Saat ini ada Gojek, ya, nggak ada Gokar ketika itu. Tapi Nabi berjalan kaki dengan Zaid bin Harithah, putra angkat Nabi SAW. Namun ternyata Nabi sakit hati, ya. Nabi pun juga disakiti fisiknya. Namun yang namanya Nabi SAW seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9, 2 ayat terakhir, 128 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu digambarkan oleh Allah tentang bagaimana kasih beliau, bagaimana rahmatnya beliau, bagaimana cintanya beliau kepada umatnya meskipun beliau justru disakiti oleh umatnya. Beliau adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Segala kesedihan yang kamu alami, sebelum kamu mengalaminya, Rasul sudah merasakan itu duluan. Ya. Kemudian harisun 'alaikum. Nabi itu sangat menginginkan kebaikan untuk umat-umatnya, untuk kalian semua. Kata Allah dalam firman-Nya tadi, Raufun rahim, bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih terhadap orang-orang beriman. Ya, maka Nabi SAW ketika sangat sedih, beliau didatangi oleh malaikat yang menjaga gunung. Di antara kota Taif itu ada dua gunung besar, ya, namanya Gunung Abu Qubais dan gunung namanya Qu'an. Ya, dua gunung ini kata malaikat penjaga gunung, in syi'ta ya Muhammad an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kamu mau wahai Muhammad, aku bisa ini angkat nih gunung dua, aku timpakan kepada penduduk Taif, atau aku jadikan gunung ini menyempit dan menghimpit seluruh penduduk Taif dan mereka pun binasa. Tapi kata Nabi SAW, saking rahmatnya kepada umatnya, Nabi SAW bersabda, bal arju an yukhrijallaha min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku tidak menghendaki itu. Aku Nabi yang diutus dengan rahmat. Aku adalah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak sama dengan Nabi Nuh yang pernah mendoakan kebinasaan bagi umatnya. Aku tidak sama dengan Nabi Musa yang juga pernah mendoakan kebinasaan bagi Bani Israel. Aku bukan Nabi Isa, aku bukan nabi-nabi yang lain. Aku adalah nabi yang dikatakan oleh Allah rahmat bagi seluruh alam. Maka aku tidak mau mendoakan kebinasaan untuk mereka, bal arju, akan tapi aku berharap an yukhrijallaha min aslabihim, Allah ya mengeluarkan dari keturunan penduduk Taif, yaitu man ya'budullah, orang-orang yang menyembah Allah, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah tiga kejadian inti yang menjadi sebab Allah pun menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Namun Allah itu begitu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Isra dan Mi'raj hiburannya, namun hiburan dari Allah yang pertama, ya, yaitu adalah Allah dengan kuasanya memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada bangsa jin. Jadi tidak diterima oleh penduduk Taif, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan Nabi SAW bahwasanya engkau hadir di atas muka bumi ini bukan hanya untuk kalangan manusia, tapi juga untuk kalangan jin. Maka ketika Nabi SAW berada di lembah Nakhlah, ya, suatu tempat atau lembah yang dekat dengan Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya beberapa hari tinggal di sana, ya, kemudian datang sekelompok jin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jin-jin ini pun seluruhnya beriman kepada Nabi SAW. Awal mulanya Nabi ketika itu sedang membaca Al-Quran dalam sholatnya, dan kita ketahui bacaan Quran Nabi SAW itu adalah bacaan yang paling indah, bacaan yang terbaik, bacaan qori di atas qori. Maka ketika itu bangsa jin pun ya terkesan dengan bacaan Nabi SAW. Bahkan dikisahkan oleh Allah kejadian ini di dalam Quran surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, di ayat ke-29 sampai dengan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Ingatlah wahai Muhammad ketika kami ya mengantarkan bangsa-bangsa jin kepadamu untuk yastami'una al-Qur'an, mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari suara dari lisan kamu, ya. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka pun hadir di tengah Nabi SAW, maka mereka pun berkata, ansitu, diam kalian semua, ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah mereka mendengarkan bacaan Nabi yang sangat indah, mereka pun datang ke kaum-kaum mereka masing-masing, dan mereka pun ya berdakwah, menyerukan agama Islam kepada bangsa jin. Inilah Nabi SAW diutus tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin.
Ya, kemudian mereka berkata, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami baru saja mendengar dari Muhammad, nabi terakhir, yaitu bacaan Al-Qur'an yang mana ini diturunkan setelah kitab Taurat. Ya, maka apa kiranya bacaan nabi yang membuat mereka terkesan? Dalam kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata membaca surah Ar-Rahman, ya, surah yang sering kita baca, surah yang ke-55. Bayangkan bacaan Ar-Rahman itu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu bacaan yang keluar dari Nabi. Maka bangsa jin pun, ya, setiap kali Nabi melewati ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali diulang dalam satu surat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang mampu kamu dustakan? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena dari awal kita membuka mata sampai menutup mata kembali itu penuh dengan karunia dan nikmat Allah kepada kita. Bagaimana nikmat mata ini, nikmat lisan ini, nikmat hidung, ya. Bapak Ibu kalau sakit radang aja itu makan rondang juga nggak enak, Pak. Ya. Padahal kata seluruh dunia makanan yang paling enak itu rondang. Ya. Tapi disitulah kalau Allah mencabut nikmatnya yang cuma sedikit saja, itu kita sudah payah minta ampun. Ya, sudah merasakan bahwasannya ternyata nikmat Allah berupa lisan yang mampu merasakan masakan dan tenggorokan, itulah nikmat yang sangat besar. Maka tiap kali melewati ayat tersebut, bangsa jin pun berkata, yang menunjukkan betapa kecilnya syukur kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin saja masih mampu mengatakan, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Yang artinya, ya, jadi kalau kita urutkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu yang manakah yang mampu kamu dustakan? Maka bangsa jin berkata, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib. Tidak ada sedikit pun nikmatmu wahai Rabb kami yang mampu kami dustai. Falakal hamd, maka segala puji bagi Engkau ya Allah. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, berapa kali kita mendengar ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi kita tidak pernah menjawab ayat tersebut. Tidak pernah kita katakan ya Rabb, ya, falakal hamd, segala puji bagi Engkau atas nikmat telinga ini, atas nikmat lisan ini, atas nikmat hidung ini, atas nikmat tangan ini, atas nikmat kaki ini. Ya, kita tidak pernah mengatakan begitu. Tapi bangsa jin mengatakan wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Ini di antara sunnah. Ya, kalau kita mendengar ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita jawab wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Nah, ini adalah hiburan untuk Nabi SAW. Ternyata meskipun penduduk Taif tidak mau beriman kepada beliau seluruhnya, namun Allah menghibur Nabi SAW dengan apa? Dengan bangsa jin yang mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah setelah hiburan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala pun memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Ini waktu sampai kapan ini Bapak Ibu? Ya. Masih ada waktu atau belum? Atau sudah habis? Pak Ustadz deh. Bagus ya? Ustadz ceramahnya. Waktunya diserahkan Ustadz aja. Ya. Ini saya lebih persingkat ya, karena memang saya ingin memfokuskan di sini ya, bahwasannya ada 3 kejadian besar yang menyebabkan Nabi pun diangkat ke atas langit. Dan kemudian ternyata Allah dengan kasihnya pun menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tadi hiburan diantaranya sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang mengimani beliau dari kalangan bangsa jin. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita semakin bertakwa dan semakin bersaing dengan bangsa kaum mukminin dari bangsa jin, karena memang banyak sekali hamba-hamba Allah yang beriman dari bangsa jin. Ya, nah ini kisah tentang Isra dan Mi'raj. Nabi SAW itu ceritakan
Nabi SAW itu pertama kali, ya, kisah ini bermula dari Jibril mendatangi Nabi SAW ketika Nabi SAW itu sedang tidur-tidur liar-liar, apa ya, tidur-tidur ayam gitu, setengah antara sadar dengan tidak. Tiba-tiba langit terbelah, kata Nabi SAW. Datanglah Jibril kepadaku. Kemudian Jibril membawa bejana dari emas, ya, dan bejana itu berisikan air zam-zam, air yang paling berkah, air yang paling suci di atas muka bumi. Kemudian Nabi SAW dibelah lagi dadanya, seperti dahulu Nabi SAW ketika kecil dibelah dadanya. Ya, para ulama sepakat Nabi mengalami pembelahan dada 2 kali. Ya, namun ada sebagian ulama yang menambahkan ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, ya, umur 40 tahun, beliau pun juga dibelah dadanya. Namun yang disepakati para ulama itu adalah 2 kali. Ya, nah ketika Nabi dibelah dadanya, diambil, ya, hati beliau, kemudian dikeluarkan bagian kotorannya, kemudian dicuci dengan air zam-zam, dan kemudian diisi dengan hikmah. Ya, nah ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul merenungi kisah ini, menjadikan pelajaran bagi kita semua. Nabi itu ingin diangkat ke atas langit ke-7. Ya, tapi sebelum diangkat ke atas, Nabi itu disucikan dulu hatinya. Maka pelajaran bagi kita semua, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin surga kita tinggi derajatnya, maka sucikanlah hati kita terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi ketika itu disucikan hatinya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betullah perkataan Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, ya, bentuk tubuh kalian. Wala ila amwalikum, Allah tidak melihat harta benda kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati, kebersihan hati kalian, dan juga a'malikum, amal-amal kalian. Kemudian setelah dicuci, ya, bersih, diisi hikmah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberikan buraq oleh Jibril. Ya, ini sebelum perjalanan. Nabi menggambarkan tentang buraq, sangat indah binatang buraq ini, ya. Yang mana kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang sahih, sifat buraq ini kurang lebih, ya, dia adalah binatang, dia berwarna putih, ya, dan dia tidak terlalu besar, dan langkah kakinya itu luar biasa, ya. Kemudian dia memiliki tali kekang juga seperti binatang-binatang umumnya, dan dia pun berpelana, dan ternyata buraq itu adalah binatang liar tapi memiliki rasa takut, ya. Hal ini didapat dari hadis Nabi SAW. Beliau menceritakan, summa utitu bidabatin abyad. Aku pun didatangkan oleh Jibril, ya, binatang dabbah. Jadi buraq itu binatang abyad, berwarna putih, ya, berwarna putih buraq ini, ya. Kemudian yuqallahu al-buraq, kata Nabi SAW, dia disebut dengan buraq. Nah, besarannya, kata Nabi SAW, adalah fauqal himar wa dunal bagli. Dia lebih besar daripada keledai. Ya, di Indonesia jarang, ya, ada keledai, ya. Kalau datang ke Timur Tengah banyak keledai di sana Bapak Ibu, ya. Kemudian dunal bagli, tapi lebih kecil daripada bighal. Bighal itu adalah peranakan kuda dengan keledai. Kalau kuda dikawinkan dengan keledai, keturunannya namanya bighal, ya. Jadi buraq itu tidak lebih besar dari bighal, tapi lebih besar daripada keledai. Kurang lebih seperti itu, kan Nabi SAW. Nah, yang hebatnya buraq ini, kata Nabi SAW, yaqa'u khatwahu inda aqsa tarafih. Sekali melangkahkan kakinya, maka buraq sudah sampai sejauh mata dia memandang. Cepat sekali. Wah. Kemudian kata Nabi SAW, buraq ini muljaman musrojan. Dia memiliki tali kekang, sehingga dia memang dikendarai oleh Nabi SAW. Ya, dikendarai oleh Nabi SAW. Dan musrojan itu ada pelananya. Jadi kayak ke kuda-kuda atau kendaraan umumnya yang kita lihat lah, ya. Nah, yang luar biasa dikisahkan oleh Anas bin Malik ketika Nabi SAW hendak menaiki buraq ketika itu tidak mau, karena buraq itu liar. Buraq itu pilih-pilih kayak kuda lah, gitu kan. Ya, kalau kita ingin naik kuda itu melihat dulu ini tuannya atau bukan, ya. Maka ketika Jibril melihat itu, Jibril berkata kepada buraq, ya buraq, Abi Muhammadin taf'alu haza. Wahai buraq, berani sekali kamu berlaku seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saking mulia ya Nabi SAW, Jibril membela Nabi SAW. Apa kata Jibril? Fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu. Ketahuilah buraq, belum pernah ada manusia
yang lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menaikimu. Kata Anas bin Malik, farfad dha'irqan. Ya, disitulah Buraq mengeluarkan keringatnya, langsung takut dengan perkataan Jibril. Ya, jadi akhirnya Nabi SAW pun mengendari Buraq. Ya, dengan sangat cepat tiba-tiba sudah berada di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ketika itu Nabi SAW pun memimpin sholat. Ya, jamaahnya adalah seluruh para nabi dan rasul. Yang mana kata Abu Dzar, jumlah para nabi dan rasul kurang lebih jumlah nabi kurang lebih 124.000 dalam riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian jumlah rasul kurang lebih 313. Ada perbedaan ulama antara 313 atau 314. Pada intinya seluruhnya menjadi makmum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itulah Nabi ya diangkat ke atas langit. Nah, yang luar biasa ini Nabi SAW itu betul-betul adalah seseorang yang sangat terkenal di atas muka bumi dan begitu famous di atas langit sana. Seluruh penduduk langit kenal dengan Nabi SAW. Ketika berada di langit pertama, ya setelah dari langit dunia ingin memasuki langit pertama, maka malaikat bertanya kepada malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang bersamamu? Ya, kata Jibril, Muhammad. Maka malaikat pun berkata, marhaban bihi, selamat datang wahai Muhammad, fa ni'mal maji'i ja'a. Ya, orang terbaik pun datang ke sini. Ya, kemudian di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, maka Jibril berkata, haza abuka Adam fasallim alaih, wahai Muhammad, ini adalah ayahmu Nabi Adam, maka ucapkanlah salam kepada dia. Nabi SAW pun mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berkata, marhaban bil ibni sholih, selamat datang anakku yang soleh, wan nabi soleh, dan nabi yang soleh. Naik ke atas langit kedua, maka di situ berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, dan ingat Nabi Isa itu belum wafat. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Ya, makanya para ulama mengatakan sahabat Nabi yang paling mulia, ya, yaitu Abu Bakar. Namun ada sahabat Nabi yang memiliki status dia juga seorang Nabi. Karena definisi sahabat itulah seseorang yang pernah melihat Nabi, mengimani Nabi SAW, dan mati dalam beragama Islam. Ya, sedangkan Nabi Isa menyaksikan dengan mata kepalanya wajah Nabi SAW, dan Nabi Isa mengimani Nabi SAW, dan Nabi Isa pun meninggal dalam keadaan Muslim. Maka ini Nabi Isa itu statusnya Nabi sekaligus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disambut dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, marhaban bil akhis solih, selamat datang saudaraku yang solih, ya, dan Nabi Solih dan Nabi yang solih. Naik lagi ke atas, ya. Sebelum naik ke atas, Nabi menggambarkan tentang Nabi Isa kepada kita semua. Kata beliau, Nabi Isa itu faiza raba'atun. Nabi Isa itulah Nabi yang perawakannya tidak terlalu tinggi, ya, ahmar, wajahnya itu kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Ka'annama kharaja min dimas, yakni hammaman. Kalau kamu menyaksikan wajah Nabi Isa, saking putih dan merahnya, Nabi Isa itu kalau kamu lihat seperti orang baru keluar dari kamar mandi. Kalau habis mandi itu kan wajah putih bersih dan memerah. Ya. Kemudian naik ke atas langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, disambut lagi. Langit keempat Nabi Idris, disambut lagi. Langit kelima Nabi Harun. Ya, Jibril berkata, haza Harun fasallim alaih, ini Nabi Harun, maka ucapkan salam kepada dia. Nabi SAW pun mengucapkan salam dan dibalas oleh Nabi Harun, marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Kemudian ke atas langit keenam, ya, kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi menggambarkan tentang Nabi Musa kepada kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun muttarib. Nabi Musa itu, ya, seorang laki-laki yang tidak gemuk, ya, rajulur ra'si, rambutnya itu tidak begitu lurus dan tidak keriting, ya, ka'annahu min rijali syanu'ah. Ya, kalau kamu menyaksikan Nabi Musa, kamu akan melihat dia adalah laki-laki yang sangat gagah, kekar, berotot. Kata Nabi SAW menggambarkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika Nabi hendak ke atas langit ketujuh, ingin menghampiri Nabi Ibrahim, Nabi menceritakan, falamma tajawaztu baka, ketika aku hendak ke atas langit ketujuh, aku menyaksikan Nabi Musa pun menangis. Ya. Kenapa Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam menangis? Ma yubkika ya Musa. Nabi Musa pun bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Musa alaihi wasallam, apa yang membuatmu menangis wahai Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Yang ini menjadikan kita betul-betul sangat bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Musa menjawab, "Abki li anna ghulaman bu'isa ba'di." Aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, maksudnya Nabi SAW, yadkhulul jannata min ummatihi aktsara min man yadkhuluha min ummati. Ya, harap ini menjadi renungan bagi kita semua. Betapa bersyukurnya kita menjadi umat terakhir, umat Nabi SAW. Dengan kemuliaan Nabi SAW, maka Allah utamakan umat Nabi SAW di atas seluruhnya. Kata Nabi Musa, aku sangat iri kepada Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Allahu Akbar. Kemudian langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, malaikat Jibril katakan, haza abuka, ini ayahmu juga. Karena Nabi SAW itu garis keturunannya berada lurus dengan Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Muhammad SAW itulah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Ibrahim pun berpesan kepada Nabi SAW, ya, untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya, dan ini pesan bagi kita semua. Kata Nabi Ibrahim, ya, mur ummataka falyuksiru min ghirasil jannah. Perintahkanlah umatmu wahai Muhammad untuk memperbanyak tanaman-tanaman di surga. Fa inna turbataha thayyibah wa arduha wasi'ah. Karena tanah surga itu sangat wangi dan surga itu sangatlah luas. Maka Nabi SAW bertanya kepada Ibrahim, wa ma ghirasul jannah? Apa tanaman surga yang kamu maksud? Maka kata Nabi Ibrahim, perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian Nabi SAW pun naik lagi ke atas, di atas langit ketujuh itu terdapat Sidratul Muntaha yang dijelaskan di dalam Quran surah An-Najm surah ke-53 di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Kata Allah dalam firman-Nya, sungguh Muhammad telah menyaksikan Jibril dengan bentuk yang sesungguhnya. Ya, 2 kali Nabi menyaksikan Jibril dengan bentuk yang sesungguhnya. Yang kata Nabi SAW, sayapnya berjumlah 600, satu sayap mampu menutup seluruh pandangan kita dari utara, selatan, barat, dan timur, semuanya menjadi gelap hanya karena satu sayap Jibril. Ya, kemudian yang pertama ketika diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dan yang kedua kata Allah inda sidratil muntaha, di Sidratul Muntaha Nabi menyaksikan Jibril dengan bentuk yang sesungguhnya. Ya, indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Maka Nabi pun memasuki surga. Di situ Nabi ceritakan kepada kita ada 4 sungai besar, yaitu sungai susu, sungai air putih, sungai madu, dan sungai khamr. Ya, maka setelah itu Nabi pun masuk ke dalam neraka. Nabi pun melihat penyiksaan-penyiksaan yang ada di dalamnya. Di antaranya Nabi ceritakan, ini menjadi penting bagi kita semua. Ya, tentang dosa menggibah orang lain, menggunjing orang lain. Nabi SAW ceritakan, ketika aku ya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit ketujuh, aku memasuki neraka, maka aku menyaksikan ada orang-orang, sekelompok orang yang memiliki kuku dari nuhas, kuku dari tembaga. Ya, yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Kerjaan mereka setiap hari tidak berhenti dan tidak pernah mati, dan itu selama-lamanya, yaitu mencakar-cakar wajah mereka dan mencakar dada dan perut mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu kenapa mereka melakukan demikian? Apa dosa yang mereka lakukan? Maka Jibril berkata, ini orang-orang yang suka memakan daging manusia. Yang dimaksud adalah seperti di dalam Quran surah Al-Hujurat surah 49 di ayat yang ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan kalian menggibah ya muslim yang lain. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Karena orang yang menggibah muslim yang lain bagaikan dia telah memakan bangkai saudaranya.
Ya, kata Jibril, ini orang-orang yang suka menggibah orang lain, maka di antara siksaannya adalah dia mencakar wajah dan tubuh dia sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga, dan itu terus berlangsung tidak henti-hentinya sampai dengan Allah keluarkan dia dari api neraka. Jika memang dia seorang muslim, karena seorang muslim tidak akan selama-lamanya di neraka, pasti akan masuk surga pada akhirnya. Namun kalau orang kafir yang melakukan itu, maka dia akan disiksa seperti itu oleh Allah selama-lamanya dan tidak pernah mati. Baru setelah itu Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima oleh-oleh terbesar dan oleh-oleh untuk kita semua, yaitu adalah sholat 5 waktu. Ya, mungkin kalau ada